Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mezbah Doa malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa biarlah kesejahteraan dan kasih karunia Tuhan menyertai hidupmu hari ini. Dan damai sejahtera Tuhan ada di dalam perjalanan hidupmu. Mari kita sama-sama malam ini kita berdoa bersama kerabat, teman yang ada di rumah. Kita sehati, kita naikkan doa dan permohonan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan kita tahu Tuhan adalah Allah yang selalu mendengar dan menjawab doa kita. Ketika kita berdoa, kita menyelaraskan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita bisa punya jaminan bahwa Tuhan menjawab setiap doa Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yakini, pastikan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan yang membuka, Tuhan pasti buka jalan. Yakinkan, pastikan. Kami percaya bahwa Kau akan membuka jalan bagi umat-Mu. Jalan-Mu yang terindah. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti jawab doamu. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Pasti Tuhan, ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Benar, kami percaya Tuhan pasti jawab doa. Deklarasikan sekali lagi, katakan, ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Biar musik saja, nyanyikan lagu ini. Mungkin saudara saat ini, kalau saudara rasakan bahwa sepertinya Tuhan tidak menjawab doamu. Semua bisikan yang berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doamu, singkirkan. Sebab Dia Tuhan yang mengasihimu. Dia Tuhan yang sayang kepadamu. Dia pasti akan menjawab doa. Sebab Dia sayang kepadamu. Dan percayalah, Dia akan buka jalan dalam hidupmu. Mari saudara, yang kau rasakan sukar, sulit, sambil angkat tanganmu katakan, ku tahu Tuhan pasti buka. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan
pasti buka jalan. Tidak dibiarkannya jalanmu buntu setiap hari. Dia selalu akan memberitahu kepadamu jalan yang terbaik, jalan Tuhan, jalan yang terbaik. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan jawab doa. Yes Lord, pasti jawab ya Tuhan. Ku tahu Tuhan, pasti jawab doa. Tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Mari sembah Tuhan. Korana la boshiri karana la mayase. Kau Tuhan yang membuka jalan umat-Mu. Kau Tuhan yang membuka jalan yang tertutup. Kau Tuhan yang membuka jalan bagi umat-Mu. Oh, Tuhan menjawab doa. Syadara lama ya sandara lama ya so. Shikanarana lama ya sandara lama. Aku percaya padamu. Ku percaya kepadamu. Horadala boya sandara lama ya si. Haleluya, haleluya. Syadala barala 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 barala. Syandara la barana lama ya si. Saudara yang merasa ada jalan tertutup, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu. Yes. Dimanapun saudara berada waktu kau mengangkat tangan, Tuhan tahu. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Anak-anakmu mengalami jalan tertutup. Baik di pekerjaan, di bisnis. Jalan tertutup komunikasi keluarga. Jalan tertutup Tuhan. Keuangan mereka, relationship mereka. Hari ini aku minta dalam nama Yesus. Buka jalanmu. Buka jalanmu Tuhan. Bagi umatmu Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Syarala barala 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 barala. Bagimu Tuhan segala pujian. Yes Lord, yes Lord. Aku minta kau buka jalan bagi umatmu. Tak tanpa terkecuali. Kau Tuhan yang senang membuka jalan. Oh ya sadaralah. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus, Jesus.
Kami mau terus belajar mengasihi-Mu. Kami mau belajar mencintai-Mu lebih dari segalanya, Tuhan. Kami mau berkata Kau mengasihi. Kami mau belajar mencintai-Mu lebih dari segalanya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Yes, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Lovely are your dwelling places. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I come after you. Thirsty, I come after you. Jesus, Jesus, my joy, my reward. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, 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 and my heart will follow only after you. Sing hallelujah, hallelujah. I love you, I love you, I love you. Hallelujah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. and my heart will follow wholly after you. And my heart will follow you, and my heart will follow wholly after you. And my heart will follow you, and my heart will follow wholly after you. Hallelujah, hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Always see How great is our God? How great you are. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All we see, how great is our God.
see how great, all we see how great, how great is our God. Betapa besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu diagungkan di seluruh bumi. Biarlah kami menyanyikan kebesaran Tuhan dan akan jadi seperti apa yang kami katakan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ajari kami dan buat kami. Buat hidup kami, hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman Tuhan. Sehingga kami bisa mengaminkan setiap kebenaran-Mu dan kami akan mengalaminya lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Wah, bagaimana keadaan saudara? Hari ini saya berdoa supaya keadaan saudara dalam keadaan yang baik. Dimanapun saudara berada. Ya. Hari ini di mesbah doa kita mau belajar bagaimana sih seharusnya hidup orang Kristen atau cara hidup anak Tuhan, cara hidup orang Kristen ya. Mari kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan ini sangat jauh daripada kenyataan orang-orang, kebanyakan orang, walaupun judulnya adalah nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ini cara hidup anak-anak Tuhan ya. Silakan Ibu Flora ayat yang Roma 12 ayat yang ke-9 Ibu. Roma 9, pasal 10 terus seterusnya. Roma pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Apa saja yang harus dimiliki atau cara hidup? Saudara, cara hidup atau way of life dari orang percaya itu selalu standarnya lebih tinggi daripada cara hidup dunia. Kenapa begitu Pak? Ya, karena saudara dan saya ini sebenarnya makhluk surgawi yang diutus oleh Tuhan ke dunia. Tentunya karena kita makhluk surgawi, kita ini pas atau match atau cocok kalau kita berlaku atau hidup secara ilahi, bukan secara duniawi. Nah, itu sebabnya hukum sorga selalu cocok dengan cara hidup kita di dunia ini. Walaupun kita hidup di dunia, tapi kita harus hidup dengan cara sorga hidup. Saya akan mulai yang pertama. Alkitab tulis dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kata saling mengasihi itu artinya menjauhi semua yang jahat dan belajar menaruh hormat kepada orang-orang. Hendaklah kamu saling mengasihi, nomor 1. Pak, artinya apa? Saling mengasihi. Tidak ada prasangka yang buruk, tidak ada hal-hal yang buruk yang saudara dan saya taruh kepada orang lain. Cara itu cara yang membuat saudara hidupnya itu tentram. Atau saya bilang hidupnya bahagia. Sebab ketika seseorang menaruh satu praduga yang buruk atau yang jelek, maka membuat reaksi dalam diri kita langsung relatif jelek. Itu sebabnya banyak orang yang sakit-sakitan oleh karena dia tidak belajar mengasihi.
Karena mengasihi itu kodrat ilahi. Mengasihi itu cocok dengan hidupnya kita. Hidup saudara dan saya ini paling sehat kalau saudara mengasihi. Makanya kalau saudara tidak mengasihi atau dalam tanda kutip Anda tidak mengampuni, dalam kondisi saudara tidak lagi bisa mengasihi atau saudara nyimpan dendam atau saudara nyimpan sakit hati, maka itu yang menyebabkan banyak sakit kanker, sakit tumor, sakit ginjal, banyak itu sebab penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena perasaan yang galau atau disebut psikosomatis. Ada orang sakit jantung karena stres. Bisa nggak Pak? Bisa. Orang stres bisa hilang suaranya. Banyak sekali, tergantung mana yang tubuh lemah. Makanya Tuhan berkata ini cara hidup orang Kristen. Satu, belajar mengasihi. Itu sebabnya kalau saudara sulit mengampuni orang lain, hari ini saya berdoa, saudara belajarlah untuk belajar mengasihi. Kenapa sih Pak? Kok judulnya nasihat untuk hidup di dalam kasih? Ini nasihat untuk semua orang Kristen. Hukum sorga, hukum yang ilahi. Itu sebabnya satu hari Tuhan Yesus ketika melihat Petrus lagi down, Petrus lagi dalam keadaan susah, maka Yesus bertanya kepada Petrus, mungkin dia bilang gini, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kenapa sih kadang-kadang kita disuruh mengasihi? Karena Tuhan sudah mengasihi lebih dulu. Satu hari Simon lagi dalam keadaan down. Dia tanya Simon, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Kalau gitu, kasih juga yang lain. Gembalakan domba-dombaku. Kalau saudara sayang kepada Tuhan, kau pasti akan mengasihi sebagai refleksi yang pertama. Ya. Saya barusan tadi memimpin Zoom para pemimpin, para gembala, para pendeta di GBI. Dan saya cerita, pemimpin itu harus belajar mengasihi, melepaskan pengampunan dan belajar mengasihi. Apapun reaksi orang yang kita kasih. Dan ternyata nggak mudah, nggak gampang ternyata, sekalipun para pendeta. Itu sebabnya kalau pendeta susah, saya pasti tahu ada jemaat yang susah untuk mengasihi. Ada orang yang susah mengasihi orang tuanya, karena orang tuanya pernah menyakiti dia. Ayo belajar hari ini mengasihi. Ada yang orang susah mengasihi suaminya, karena sering disakiti. Ayo istri-istri mengasihi suami. Mungkin ada seorang suami sulit mengasihi istrinya, karena istrinya susah dipercaya. Bermacam-macam alasan orang tidak mau mengasihi. Nah, saya pengen supaya saudara tahu kenapa Tuhan minta supaya saudara hidup di dalam kasih. Karena itulah cara yang paling menggembirakan. Coba sekarang kalau saudara ada yang saudara sulit mengampuni, entah itu suami, entah istri, saudara sulit mengasihi mereka, entah orang tua, entah saudara sulit mengasihi anak atau tetangga, coba nyanyikan lagu ini. Karena kenapa saudara harus mengasihi? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ho, ho, ho. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekarang yang kedua, apa sih cara hidup orang Kristen mengikuti hukum surga? Pasti nilainya lebih tinggi dari dunia. Yang kedua, silakan Ibu Flora baca ayat 12. Ayat 12, Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya. Di waktu saudara dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, maka ini bagian yang kedua. Tadi yang bagian pertama, Tuhan minta supaya hidup di dalam kasih. Yang kedua, bersukacitalah dalam pengharapan. Waktu saudara susah dan tidak ada pintu terbuka, Tuhan bilang, kamu belajar menaruh pengharapan. Dan kalau kamu punya pengharapan, otomatis kamu bisa sukacita. Banyak orang yang tidak bisa sukacita karena kehilangan pengharapan. Dan yang kedua, dua bagian B, sabarlah dalam kesesakan. Jadi pada waktu saudara mengalami tekanan, pada waktu saudara mengalami ujian, waktu saudara mengalami pencobaan datang dalam hidup saudara, pasti dalam keadaan yang tidak enak. Itu sebabnya Tuhan bilang sabar. Yeah. Yang tadi yang 2A dia bilang apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan sampai orang Kristen kehilangan pengharapan. Sebab kalau kekristenan kehilangan pengharapan, saudara akan kehilangan sukacitamu. Sebab sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatanmu. Yeah. The joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan itu kekuatan. Yeah. Itu sebabnya pada waktu saudara mengalami tekanan, mengalami tekanan yang berat, ini firman Tuhan Roma pasal 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Yeah. Walaupun belum kelihatan, belum tahu hasilnya, bersukacita dalam pengharapan. Terus yang kedua, sabar di dalam kesesakan. Kenapa kau izinkan aku mengalami ini, Tuhan? Tuhan mengajar saudara sabar, supaya saudara memiliki buah-buah roh dalam hidup saudara. Salah satunya adalah kesabaran. Waktu saudara memiliki kesabaran, itu mengupgrade rohani saudara. Akan berbeda dengan cara hidup orang dunia yang selalu dia tidak sabaran. Coba lihat kalau ngantri makan, coba di retreat orang ngantri makan, gimana? Yang belakang nyodok yang depan, betul nggak? Yang depan nggak mau kalah sikut-sikutan. Kenapa kok nyelodok? Takut telurnya habis, ya betul nggak? Orang nggak sabar, budaya antri itu nggak gampang. Saudara, satu hari saya pergi ke Singapura, saya lupa bahwa saya ini orang Indonesia. Saya nggak ngerti bahwa taksi itu ngambil taksi atau nunggu taksi itu perlu antri. Karena saya berpikir nggak ada yang ada di jalan lain itu. Maka saya langsung ada di depan taksi itu, saudara. Lalu tiba-tiba istri saya mengingatkan, Pak, ini Singapura. Tuh lihat orang di pinggir jalan, di pinggir tembok itu sedang antri. Oh gitu. Budaya kita nih, budaya yang ada di Indonesia nih, budaya yang jarang ngantri atau sulit ngantri. Saudara kalau pergi ke Singapura, orang Indonesia pun bisa antri.
Betul nggak saudara? Tapi balik di Indonesia nggak mau ngantri lagi. Nah, Tuhan bilang, kamu belajar sabar dalam kesesakan. Sabar, karena ujian dalam kesabaran membuat orang tuh bisa mudah ngantri, membiarkan yang lain lebih duluan. Saudara bisa belajar, walaupun dalam kesesakan, dan Tuhan mau supaya saudara sabar. Ada satu lagu yang bagus. Sabar, suka dukaku, sabar. Tuhan terus besertaku, sabar, sabar. Tuhan besertamu. Sabarlah karena Tuhan menyertai saudara. Dalam kesesakan, sabar. Itu lagu. Mungkin saudara belum tahu, belum pernah dengar lagu itu. Itu lagu waktu saya mengalami kesusahan di waktu kecil. Lagu itu berkata, sabar. Sabar dalam kesusahan. Karena Tuhan beserta kamu. Dan bukan hanya itu, di waktu tertekan, waktu mengalami kesulitan, Tuhan bilang, bertekunlah di dalam doa. Sabar dalam suka dukamu, sabar. Tuhan terus besertamu, sabar, sabar. Tuhan besertamu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini gak gampang. Yang pertama tadi apa? Hidup di dalam kasih. 3 aja kita belajar nih. Yang kedua, Tuhan minta saudara bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Sekarang yang ketiga. Silakan Ibu Flora, ayat 14. Ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17. Ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terus? Ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, sekarang saudara perhatikan dari ayat yang ke-14, 17 sampai 21. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Berkati dia dan jangan mengutuk. Diulangi lagi ayat 17. Ini satu ya, bagian yang ketiga. Jangan membalas. Ini hidup yang above standard. Hidup yang ilahi. Hidup yang ilahi itu hidup yang above standard. Hidup di atas standar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dapat sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Jadi dengan kata lain yang ketiga nih ya, kalau saya simpulkan dari ayat ini. Saudara dalam hidup ini, saudara kan pengen di atas rata-rata. Saudara pengen hidup cara ilahi, bukan cara duniawi. Sekalipun saudara di dunia, tapi kalau saudara hidup secara ilahi, saudara itu hidupnya itu di atas standar. Apa yang terjadi ketika dunia ini ada banjir, ada persoalan yang berat,
saudara udah terlatih hidup di atas rata-rata. Apa akibatnya? Kalau saudara hidup di atas rata-rata, maka ketika persoalan datang yang ada di dunia ini susah, saudara tidak merasa apa-apa. Karena Anda udah melatih dirimu di atas standar. Nah sekarang, coba perhatikan. Kalau orang disakiti, orang dijolimi, orang dilukai, orang ditipu, saudara pasti sudah barang tentu saudara ingin sekali membalas. Kalau orang dunia senang sekali itu membalas, senang banget. Membalas itu adalah ciri khas orang yang mempunyai tanggapan, bisa memberi tanggapan. Yesus berkata, sekalipun kamu bisa punya tanggapan, sekalipun kamu bisa membalas, tapi jangan membalas. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara, gak banyak orang mau melakukan ayat ini. Tapi saya mau melakukannya. Dan saya senang melakukannya. Tuhan berkata gini, bukan cuma tidak boleh membalas, tetapi yang ayat yang ke-14 malah dikatakan lebih tinggi. Berkati orang yang menganiaya kamu. Waduh. Kalau gak membalas masih pasif. Ya udah gak membalas. Tetapi dengarkan, kalau ini lebih tinggi. Artinya saudara dan saya bukan cuma pasif tidak membalas, tetapi Tuhan mau saudara secara aktif. Saudara memberkati orang yang menganiaya saudara, orang yang menyakiti saudara, orang yang melukai saudara. Saya pada suatu hari di depan banyak pendeta-pendeta, ada 450 pendeta. Lalu ada seorang pendeta berdiri dan menunjuk saya. Dia bilang dengan jelas, ini pendeta, kamu ini pendeta pemberontak. Aduh, sakit sekali rasanya ya. Pendeta penipu. Waduh. Dia bilang pendeta pencuri, pemberontak, pencuri, dan penipu. Waktu saya mendengar itu, saudara, ya sama seperti manusia, layaknya manusia. Seperti halilintar ya. Saya masih ingat ada pendeta, ya gembala cabang di bawah saya. Dia sudah siap berdiri. Dia siap berdiri. Mau ngambil mic untuk membalas itu, mengcounter perkataan itu. Tapi dia lihat saya duduk diam, duduk manis. Lalu dia berkata, Bapak aja yang diomongin aja diem, masa aku mau marah? Kenapa kok saya diem? Ya wong tidak melakukannya, that's it. Kamu mau ngomong 1000 kata juga gak persoalan. Aku tidak akan membalas. Kenapa ayat ini? Ayat ini adalah ayat yang diajarkan oleh Tuhan. Setiap kali saya menghadapi fitnah, setiap kali saya menghadapi dijolimi orang lain, setiap kali saya ditipu orang lain, atau dikata-katain, difitnah yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya saya lakukan, ngapain saya menjawab? Wong saya tidak melakukannya kok. Kecuali kalau saya melakukannya, saya perlu klarifikasi. Kalau saya tidak melakukannya, saya nggak perlu klarifikasi. Sebab Tuhan berkata, jangan membalas. Sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Tetapi ada satu step yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Tuhan mengajarkan kepada kita itu selalu lebih tinggi, lebih di atas standar. Karena Tuhan berkata, kalau kamu sampai dijolimi, kamu dianiaya, Tuhan berkata gini, berkati dia yang menganiaya kamu, berkati dan jangan pernah mengutuk dia. Gampang nggak saudara memberkati orang yang mengutuki saudara, memberkati orang yang menganiaya saudara? Nggak gampang. Tapi itulah hidup orang Kristen. Saya nggak tahu kenapa Tuhan mengajari itu. Tetapi cara hidup itu setelah saya jalani selama
40 tahun saya jalan bersama Tuhan. Berulang kali saya dilukai, berulang kali saya disakiti. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Setiap kali saya sulit sekali mengampuni, melepaskan pengampunan, maka saya gunakan ayat ini. Kamu berkati dia. Jadi saudara, kalau saya dilukai, disakiti, saya pasti belikan buah. Tapi kalau ada orang yang saya kirimi buah, bukan berarti saudara saya sakiti. Saudara menyakiti saya, enggak ya. Tetap jangan dibalik. Tapi kalau dilukai orang, sakitnya di sini dan sulit sekali melepaskan pengampunan, maka cara yang paling baik adalah merilis dengan cara memberkati orang itu. Apa yang saya lakukan? Saya beli buah. Kirim ke rumahnya. Mungkin orang itu bingung, habis saya sakiti mah kirim buah. Disakiti lebih dalam, saya kirim buah lebih banyak. Kenapa? Supaya pada waktu mengantar buah itu terilis, keluar itu sakit hatinya bersama dengan buah itu. Lalu hilang sakitnya, buahnya diterima. Dan melakukan firman ini. Berkati dia. Berkati apa? Berkati buah. Kalau dulu saya beli buah tuh di Total, di All Fresh. Saya beli yang gede sekali. Lalu saya minta sopir nganter. Anter ya. Saudara tahu, waktu itu diantar, sakit hatinya juga ikut pergi. Sakit hatinya ikut lenyap. Kenapa saya senang melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu adalah cara Yesus. Maka Yesus berkata, Tuhan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarkan ini keuntungannya. Lihat saya ke depan, saya jelaskan. Kenapa saya memilih melakukan firman Tuhan ini? Sebab ketika saudara dilukai, ini cara berpikirnya. Sebenarnya Tuhan sedang mau ngerjain kita. Oke? Tuhan sedang mengupgrade kita. Dia sedang melatih kita, menguji kita apakah kita keluar respon yang murni, emas murni, atau keluar yang sebaliknya. Respon kita akan menentukan kita naik level atau tidak. Sekarang, kalau saudara melakukan seperti apa tadi yang saya ceritakan, justru memberkati orang yang melukai kita, memberkati orang yang memfitnah, menjolimi kita, memfitnah kita, maka saudara sedang melepaskan sakit hatimu itu lewat pemberian itu. Jalan, hilang sakit hatinya, dan Anda yang upgrade, Anda yang karakternya bertumbuh. Dan ketika karakter saudara bertumbuh, saudara tahu apa yang terjadi? Promosi pasti datang dalam hidup saudara. Saya sering bilang sama Bu Flora, saya bilang begini, lihat ya, kalau saya disakiti orang karena saya bukan bersalah dan saya tidak melakukan apa yang dia fitnahkan, saya bilang sama Bu Flora, coba perhatiin ya, sebentar lagi saya nggak mau membalas, tapi lihat, sebentar lagi saya pasti akan dapat duit. Ibu Flora nggak percaya. Begitu ada berkat datang banyak, Pak bener ya, bener loh, berkat datang. Kenapa? Respon kita benar. Saudara, banyak orang ya saudara, yang menyakiti saudara, waktu saudara upgrade, orang itu tidak ikut di-upgrade. Karena saudara di-upgrade Tuhan, maka oleh lewat orang itu, karena emas itu juga perlu dibakar. Perlu ada orang yang membakar hati saudara. Lewat tempat besi, menajamkan besi. Itu sebabnya, waktu ada orang yang dipakai Tuhan untuk memfitnah saudara, menyakiti saudara, dan kemudian saudara upgrade, orang itu masih di sini. Tidak kemana-mana dia. Makanya step berikutnya saudara harus berterima kasih. Setelah sakit hatinya hilang, saudara akan berterima kasih kepada orang-orang yang pernah melukai kita dan menyakiti kita. Karena saudara tidak akan pernah upgrade sampai hari ini kalau tidak ada orang-orang yang melukai hidup saudara. Jadi ada orang yang berbuat baik kepada kita pada waktu kita diproses. Tapi ada orang-orang yang biasanya membuat Anda itu lompatannya tinggi, membuat Anda itu melejit.
membuat Anda promosi tinggi, itu biasanya lewat orang yang menzolimi Anda, menyakiti Anda. Justru lewat itu respon saudara benar, Anda langsung take off. Langsung take off. Jauh daripada Anda udah gak bisa dilukai. Kenapa? Anda udah jauh melejit di sana. Itu sebabnya ketika saudara ada di posisi promosi yang datang dari Tuhan, ingatlah orang yang pernah melukai saudara dan beliin lagi buah yang lebih besar. hadiah yang lebih menyenangkan lagi. Dan kalau saudara bisa ingat ini, saudara akan berterima kasih kepada dia. Saya sering sekali berterima kasih kepada orang yang melukai, yang menyakiti hidup saya. Kenapa? Kalau tanpa dia rela dipakai untuk melukai, maka saya tidak akan pernah naik tingkat, upgrade pada posisi yang lebih tinggi. So that's why, ini akhir kata saya, jangan pernah ingat yang buruk dari orang yang melukai saudara, tapi ingatlah yang baik. Dan karena perbuatan itulah Anda bisa melejit, dan Anda bisa duduk dalam posisi yang lebih tinggi, di-upgrade oleh Tuhan, oleh karena Anda karakternya juga di-upgrade. Saya berdoa, mungkin saudara berkata gini, Pak, bagaimana dengan orang itu? Orang itu bukan urusanmu. Ada yang tanya, "Ceenain dia, Pak." Itu bukan urusanmu. Orang itu, kalau kamu diproses oleh Tuhan, dia diproses Tuhan enggak? Ya pasti. Dia pasti diproses. Tapi itu bukan urusanmu. Itu urusannya Tuhan. Jangan kau ambil urusannya Tuhan. Oleh karena itu belajar untuk saudara kenapa kita harus belajar mengasihi orang yang melukai kita? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan ingat, kalau saya lihat ada orang-orang yang dipakai untuk menolong saya bersyukur. Tapi ada orang-orang yang juga dipakai untuk melukai. Dan biasanya yang melukai itu yang bikin kita melompat. Makanya saudara mesti berterima kasih, bersyukur. Saya tidak tahu, tapi saya bernubuat. Kalau saudara, dengerin ya, kalau saudara hari ini sedang dilukai, saudara sulit mengampuni, lakukan firman ini. Kerjakan ini, nasihat orang Kristen. Saudara akan jadi orang yang tiba-tiba melompat, tiba-tiba promosi. Wow, Rona Sakanaralabat. Saya berdoa, saya merasakan ada kuasa yang sedang mengalir. Dan saya berdoa saudara jangan lihat hari ini, lihatlah ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan. Waktu saudara sakit Anda gak bisa rasakan, tapi waktu Anda duduk di atas, saudara akan tahu karena Tuhan mengasihi Anda lebih dulu. Itu sebabnya Tuhan minta kamu kasihi dong. Kamu yang sudah aku kasihi dan aku upgrade kamu, aku percayakan kamu, aku promosiin kamu. Sekarang waktunya kamu dong sekarang mengasihi yang lain. Dan saya biasanya berterima kasih kepada orang-orang yang melukai saya. Kok begitu ini ayatnya? Kalau banyak orang tanya, di mana ayatnya ini berkati orang yang menganiaya kamu? Coba katakan sama-sama, mengasihi, lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara, mungkin ada saudara yang masih dilukai, saudara masih
luka oleh karena difitnah, saudara masih luka oleh karena dijolimi oleh orang lain. Saya mau berdoa supaya saudara bisa lompat. Amin. Kalau per itu lagi ditekan, jangan memberontak. Per itu kalau ditekan, jangan. Kalau saudara lagi ditekan, lagi ada tekanan dalam hidupmu, jangan memberontak. Biarkan sampai di titik per yang paling rendah. Dan ketika saudara sudah ada di per paling rendah, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan saudara ditindas lagi. Karena ada titik terendah yang Tuhan izinkan Anda boleh lewati. Dan setelah Anda sudah pada per Anda yang paling rendah, Tuhan akan angkat saudara melejit lebih tinggi daripada lompatan yang sebelumnya. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan aku siap tidak membalas, bahkan berbuat baik, bahkan memberkati orang yang melukai, menyakiti, memfitnah, menjolimi. Kalau itu saudara, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya tahu hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa itu. Tapi kalau saudara mau, coba saudara mulai berbicara, berkata-kata dengan Tuhan dan ngomong. Yes, Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku berdoa supaya kasih-Mu mengalir, sebab Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Dan aku berdoa Tuhan, kalau mereka sulit sekali Tuhan untuk tidak membalas, aku minta ingatkan kasih-Mu yang membanjiri dalam hidupnya. Wow Tuhan, aku minta dalam nama Yesus supaya Engkau berikan kepada mereka sabar dalam penderitaan, sukacita dalam pengharapan. Dan satu hari mereka akan lompat seperti per itu, membawa mereka naik ketika mereka menang. Dan aku berdoa ada promosi dalam hidup mereka. Siap-siap saudara. Kalau saudara udah dipromosi, jangan lihat orang yang menyakiti saudara, tapi saudara harus berterima kasih kepada mereka. Jangan saudara punya niat jahat. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kuatkan umat-Mu, biar kami bisa hidup dengan standar ilahi. Oh Yesus, 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 oh Yesus. Tolong umat-Mu, tolong umat-Mu, tolong umat-Mu, tolong umat-Mu, tolong umat-Mu, tolong umat-Mu. Oh Rabasyakanarala, Rekanarala, tolong umat-Mu, tolong umat-Mu. Tolong pekerjaan mereka yang ditindas, tolong bisnis mereka yang ditindas, dijolimi Tuhan. Tolong mereka Tuhan, tolong keluarga mereka yang dijolimi Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya Kau bela umat-Mu dan tolong umat-Mu supaya mereka sabar dalam kesesakan, sukacita dalam pengharapan, supaya pada waktunya Engkau mengangkat mereka naik tempat yang lebih tinggi karena mereka lulus berespon dengan benar. Aku berdoa kuatkan dan bertahan di masa sukar, di masa sulit. Umat-Mu akan menikmati kebaikan. Nyanyikan sama-sama mengasihi. Mengasihi. Bro Flora akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk, sungguh yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita satu dalam doa.
biarlah kita naikkan permohonan dan doa kita dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan. Ya. Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi Ya. sama. Malam ini kami bawa dalam doa kami untuk setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa teman-teman kami yang dalam keadaan tidak sehat Tuhan, baik secara tubuh maupun jiwanya Tuhan. Kami berdoa mereka yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan terbelenggu Tuhan, Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa Engkau memulihkan teman-teman kami yang terbaring di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau menyembuhkan mereka yang pasca operasi, yang mengalami DBD Tuhan. Tuhan Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kami bawa Tuhan kerabat keluarga kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa yang mereka mengalami sakit diabetes, Engkau menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan yang mengalami sakit dalam kondisi sendi atau tulang yang tidak nyaman Tuhan. Kau sembuhkan dan pulihkan. Aku berdoa kara biarlah kami kembali kepada rencana-Mu supaya kami sehat dan sejahtera di dalam tubuh, roh dan jiwa kami Tuhan. Kami berdoa yang mereka mengalami gangguan pada lambungnya. Aku berdoa yang mereka yang mengalami sakit sak nafas, kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mengalami autoimun, biarlah oleh bilur-bilur Yesus setiap teman-teman kami yang mengalami sakit disembuhkan dan dipulihkan Tuhan secara sempurna. Kami percaya imun kami yang sejati hanya ada dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan. Kami berdoa pulihkan Tuhan yang mengalami gangguan pada ginjalnya, kara gangguan pada kulitnya Tuhan, gangguan pada panca inderanya, baik telinga dan matanya Tuhan. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Yang mengalami vertigo Tuhan, gangguan keseimbangan pada telinganya, kami berdoa Engkau sembuhkan dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan setiap relasi yang rusak dalam keluarga, antara saudara kandung Tuhan, antara orang tua dengan anak, anak dengan saudaranya Tuhan. Kami berdoa antara orang sesama rekan kerja, kami berdoa malam ini kami bawa kepadamu Tuhan. Berikan kami lebih lagi mengasihi Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi sama kami lebih lagi Tuhan. Bukan karena kami mau, tapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, malam ini terjadi pemulihan dahsyat. Apa yang selama ini menjadi ganjalan, apa yang selama ini menjadi pergumulan Tuhan, karena relasi yang tidak nyaman dengan orang lain, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Tuhan, aku berdoa kembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya Tuhan. Kami berdoa di masa-masa ini Tuhan. Kami berdoa teman-teman kami yang sedang memperingati hari raya yang khusus Tuhan dengan mempersembahkan korban, Tuhan juga Engkau memberikan Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati bahwa setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kami mengerti apa arti korban yang sejati yang menyelamatkan, korban yang menebus setiap dosa kami dan memulihkan. Curahkan hujan keselamatan dan hujan pertobatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya korban Tuhan Yesus di atas kayu salib sempurna buat setiap kami yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati setiap kelompok-kelompok Kersel yang ada. Kami berdoa memberkati setiap kelompok-kelompok Kersel yang ada. Kami berdoa biar Kersel menjadi keluarga rohani. Kersel menjadi tempat kami bergabung bersama-sama, kami bertumbuh bersama-sama. Berkati setiap ketua Kersel yang ada, SGL, ZL, DL Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami berdoa anak-anak-Mu yang belum menemukan keluarga rohani, mereka bisa mendapatkan dalam Kersel-Kersel yang ada. Terima kasih Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Percayalah bahwa Yesus adalah jawaban dalam semua hidup saudara. Waktu saudara dalam keadaan susah, ingat Tuhan tak pernah membiarkan saudara sendiri. Katakan dengan iman, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban
yang ku perlu. Nabi pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Katakan Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Nabi pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Tuhan, ajari kami semua Kau saat jawaban segala sesuatu dalam hidup kami. Dalam kesesakan Engkau jawaban. Ajari kami bersyukur kepadamu. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, Kau sebentar kami akan berpisah, kami siap menerima berkat. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa turun atas hidup. Kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.